Kali ini, rasa takut pun datang. Wanto langsung bergegas pergi dari tempat itu dengan sepeda motornya. Setelah kejadian itu, keesokan harinya Wanto pulang dan mampir ke rumah kontrakan Hardi. Wanto pun menyapa anak Hardi yakni Sony, Vicky, dan Andi. Tak lupa, Wanto curhat kepada Hardi soal hantu yang ia temui di kuburan waktu itu. Wanto juga mengeluhkan kenapa dia selalu diteror hantu terus-menerus. Hardi pun menjelaskan kalau anak-anak juga tak ada yang takut dengan hantu. Hardi juga bercerita saat dia diteror hantu kotak terus-menerus saat ia masih tinggal di Jogja. Tak lupa Hardi mengingatkan kepada Wanto untuk selalu rajin sholat dan tak lagi takut dengan hantu, melainkan takut sama yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, Rahman bersama istri pertamanya Kuntari dan anaknya datang ke Bali selama 1 bulan. Wanto pun merasa senang karena adiknya Kuntari datang sekaligus teman curhat. Suatu ketika, ada kabar Rahman memerintahkan Hardi untuk meninggalkan Pulau Bali karena dirasa usaha Hardi sudah tak berjalan akibat peristiwa 98. Dan Rahman sudah membelikan rumah luas di Kulon Progo. 1 bulan kemudian, Rahman dan istri pertama Kuntari bersama keluarganya kembali ke Jawa lagi. 1 tahun kemudian, usaha Mas Gede mulai bangkit kembali, tapi Wanto melanggan kerja kembali dengannya. Wanto ingin menjadi penjaga malam lagi, sekaligus mengasah keberaniannya. Kebetulan, Wanto punya saudara lagi yang beda kepercayaan yang bernama Deharto dan Desri, yang dikaruniai 2 anak perempuan dan laki-laki, yakni Novi dan Alvin, yang ternyata keduanya sedang membutuhkan penjaga malam. Wanto pun melamar pekerjaan itu dan Deharto menerimanya. Wanto bekerja di sana cukup lama. Wanto memisahkan diri dengan keadaan sekitar. Dia harus terbiasa dengan hal-hal mistis hingga pada akhirnya tahun 2002 akhirnya dia betah dengan hal mistis. Hingga pada malam hari, dia menguji keberaniannya sendiri. Pada saat keluarga Deharto sedang pergi, dia melihat sekeliling sebuah tempat sesaji di tempat sekitar rumah. Dengan sengaja, Wanto mencuri sebuah makanan yang ada di sana, yakni jeruk, kopi, dan rokok. Tak berapa lama kemudian, di balik pagar pintu rumah, terlihat ada sosok hitam tinggi besar yang sedang merokok. Makhluk itu merokok sambil menatap Wanto sangat tajam. Wanto pun terus melihat makhluk itu sambil menyalakan sebatang rokok. Karena sudah terbiasa dengan hal mistis, Wanto tak takut sama sekali. Tak berapa lama kemudian, Deharto dan keluarganya pulang. Deharto yang melihat Wanto sedang merokok di dekat pura pun curiga kalau Wanto telah mencuri rokok sesaji yang ada di pura. Wanto pun membenarkan dan meminta maaf kepada Deharto. Wanto pun bercerita kalau dia melihat sosok makhluk hitam tinggi besar. Mendengar ucapan Wanto, Deharto merasa merinding. Lalu Deharto menyuruh semuanya untuk tidur. Begitu juga Wanto. Selanjutnya hari-hari dijalani seperti biasa. Beberapa bulan kemudian, suatu hari, malam itu Novi mengajak Wanto untuk ke rumah makan cepat saji. Wanto pun sempat menolak, tapi karena Novi terus memaksa, akhirnya menuruti permintaan Novi. Dinyalakanlah motor. Wanto membonceng di belakang.
Kemudian mereka menuju ke sebuah rumah makan cepat saji di daerah tengah kota dekat taman kota. Sampailah mereka di sebuah rumah makan tersebut. Kemudian mereka masuk dan memesan makanan. Setelah dirasa kenyang, mereka pun memutuskan untuk pulang. Mereka pun keluar dari rumah makan tersebut, lalu naik motor. Kali ini, Novila yang menjadi pemboncengnya. Tak selang berapa lama, Novi ketakutan melihat makhluk yang menyeramkan. Sosok yang dilihat itu semakin lama semakin mendekat. Tapi sialnya, motor yang ditumpanginya bensinnya tinggal sedikit. Wanto pun mengajak Novi mengisi bensin dulu di SPBU terdekat. Takut kalau motor mogok di tengah jalan. Tapi karena sudah ketakutan, Novi menolak mampir di SPBU dan maunya langsung melanjutkan perjalanan pulang. Novi memaksa sambil menangis ketakutan. Dinyalakanlah motor, lalu melaju dengan kencang. Mereka pun sampai di rumah juga. Dan akhirnya, saat mereka lagi duduk santai di depan TV, Wanto bilang kalau dia melihat sosok yang dilihat Novi. Mereka pun berbincang-bincang karena melihat ada makhluk mengerikan. Makhluk itu berbentuk kepala terbang berukuran besar, dengan lidah menjulur yang sangat panjang dan bertaring yang amat tajam, serta rambut yang panjang hampir menyentuh lantai. Dengan sorot mata yang tajam menatap ke arah Novi dan Wanto. Sehingga sebenarnya apapun dia, kalau ketemu dengan makhluk itu pasti tak akan berkutik. Tiba-tiba Alvin mendengar dan mengagetkan mereka. Alvin bilang kalau makhluk itu yang ditemuinya itu adalah Lea. Mereka berbincang sangat seru hingga larut malam. Mereka berharap supaya pagi segera tiba. Pagi pun menjelang. Wanto melarang menceritakan kejadian itu kepada Diarto. Setelah kejadian tersebut, Wanto tahu kalau makhluk halus itu sifatnya berbeda-beda, dari yang biasa sampai yang sangat mengerikan. Pada suatu hari, Wanto sering ke rumah Mas Gede untuk sekedar menanyakan kabar. Masuk tahun 2008, Novi sudah kelas 3 SMA. Alfi sudah menjadi pembalap sementara Wanto tetap mengerjakan kegiatan sehari-harinya sebagai penjaga malam. Suatu hari, Alvin mengajak Wanto ke sirkuit balap menyaksikan aksinya. Sesampai di sirkuit, Alvin dan teman-temannya latihan karena seminggu lagi akan ada pertandingan balapan. Latihan dilakukan sampai malam hari. Kegiatan berhenti, lalu mereka pulang dan mereka berhenti di warung pecel lele untuk makan malam. Setelah makan, mereka keluar dari warung dan melanjutkan pulang. Mereka juga mampir di SPBU untuk mengisi bensin dulu. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan pulang. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Alvin kebelet pipis hingga berhenti di sebuah lokasi yang sepi dan kosong. Karena Alvin tak bisa menahan rasa kebelet pipisnya itu. Alvin kemudian masuk ke lahan itu, dan ia pun terkejut melihat ada tempat sesaji yang berbentuk tungku tanah liat dengan api menyala disertai bau dupa. Dengan rasa ragu, Alvin meminta saran kepada Wanto, tapi Wanto malah menyarankan untuk pipis di tempat itu saja. Sesaji itu benar-benar dikencingi Alvin hingga api di seluruh sesaji itu mati. Kemudian mereka bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Lalu motornya pun dinyalakan, tapi sialnya motor tak bisa jalan. Terpaksa mereka berdua mendorong motor meski roda belakangnya tidak bisa berputar. Mereka berjalan cukup jauh hingga menemukan bengkel kecil. Setelah itu,
Mereka meminta bantuan kepada bengkel. Saat diminta bantuan, pemilik bengkel itu dengan rasa ketakutan langsung menutup bengkelnya dan mengusir mereka berdua. Mereka pun berjalan lagi hingga bertemu bengkel yang peralatannya lebih lengkap. Tapi, lagi-lagi, bengkel itu memilih untuk tutup dan mengusir mereka. Sampai untuk yang ketiga kalinya, bengkel pun menolak untuk membantu mereka. Bahkan, ada karyawannya yang lari ketakutan. Wanto pun mengarahkannya untuk mencari bantuan pada pemuka agama setempat. Alvin pun mengiyakan pendapat Wanto tersebut. Mereka berjalan lagi cukup jauh hingga menemukan pemuka agama Hindu yang pakaiannya serba putih. Alvin dan Wanto menjelaskan perihal kejadian yang mereka alami. Dan mereka pun meminta bantuan kepada pemuka agama tersebut. Pemuka agama itu tak berkata apapun, lalu orang itu kemudian memutar roda belakang. Alvin dan Wanto terkejut karena roda itu bergerak sangat cepat. Saat mereka mau berterima kasih, orang itu telah menghilang. Motornya akhirnya pun bisa berjalan dengan lancar, dan sampailah mereka di rumah dengan selamat. Jam dinding menunjukkan jam 1 dini hari. Alvin masih tampak heran dan bingung akan kejadian itu. Alvin membuka mesin motor itu dengan menggunakan alat-alat bengkel. Dan setelah dibuka, terkejutlah mereka. Di dalam mesin itu semuanya berlumuran darah, disertai bau amis. Alvin kemudian membuka tangki oli, dan isinya ternyata darah juga. Darah bercampur oli membuat bau tak sedap di ruang garasi tersebut. Malam itu mereka bekerja sama membersihkan bercak darah di lantai dan di mesin motor hingga selesai pada jam 2 malam dini hari. Dan Wanto pun menyarankan agar motornya dijual saja daripada bikin perkara. Alvin mengiyakan pendapat Wanto, dan keesokan harinya motor Alvin dijual. 2 tahun kemudian, pada tahun 2010, Wanto mendapat kabar dari Jogja, dari Anto adiknya. Anto mengabarkan kalau Kuntari terkena penyakit jantung dan harus dibawa ke rumah sakit. Di pertengahan tahun 2010, Diarto kena stroke selama hampir 1 tahun. Tahun 2011, usaha Diarto dan istrinya mengalami penurunan drastis dan penyebabnya tidak diketahui. Meski dirundung kesedihan, Wanto tetap menjalani hari-hari seperti biasanya. Suatu hari, terjadi percakapan antara Wanto, Diarto, dan Desri. Mereka bingung karena sudah tak ada lagi uang untuk hidup, dan jalan satu-satunya adalah menjual rumahnya. Tapi sayangnya, setiap rumah ditawarkan pada orang, tak ada satupun pembeli yang berminat pada rumah itu. Itu dikarenakan terlalu banyak pohon bambu di pinggir rumah yang terlihat angker pada malam hari. Wanto pun menyarankan untuk menebang seluruh pohon bambunya, dan Diarto juga menyuruh Wanto untuk pindah karena tak kuat lagi untuk menggajinya. Keesokan harinya, Wanto menebang pohon itu sendirian dari pagi hingga sore. Wanto tak kenal lelah. Seluruh potongan bambu itu kemudian diangkut truk, lalu dijual sebagai modal gaji Wanto. Malam pun tiba. Malam hari, saat Wanto hendak beranjak tidur, pintu kamarnya ada yang mengetuk. Wanto bangun lalu mengintip dari jendelanya, dan dia melihat sosok tinggi besar berbulu, bermata merah, dan bertaring.
Karena sudah terbiasa, Wanto tak menghiraukan dan kembali untuk tidur. Tak keesokan harinya, Wanto sering diteror oleh makhluk yang sama. Diteror lewat mimpi. Teror itu pun berlangsung tak cukup 1-2 hari, hingga berbulan-bulan lamanya. Saat mandi pun, gayung kamar mandi ada yang memainkannya. Pada saat makan, makanannya ada yang menghilang. Gangguan gaib ini membuat Wanto frustasi dan jengkel, hingga ia meminta bantuan pemuka agama setempat. Dan diadakanlah ritual khusus untuk mengusir makhluk itu. Setelah kejadian itu, pada pertengahan tahun 2011, Wanto resmi meninggalkan keluarga tersebut, dan Wanto memilih bekerja di Lombok di rumah adiknya yang paling muda. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.